Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Kandang Budi Luhur, selamat datang lagi di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Semoga teman-teman semuanya pada sehat walafiat ya. Ini Ramadan yang ke-19 ya. Ya nanti video ini ditayangkan mungkin kita udah memasuki akhir-akhir bulan Ramadan. Tapi intinya semoga di akhir Ramadan ini kita semakin baik ya. Karena memang amal itu juga ditentukan dari akhir, dilihat juga dari akhirnya. Nah, semoga di akhir ini juga kita semakin semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga untuk saksikan terus konten-konten YouTube Kandang Budi Luhur. Nah, sedulur semua, jadi pada kesempatan siang hari ini ya, karena memang mungkin sudah 5 bulan ya channel kita ini membersamai sedulur Kandang Budi Luhur semua, mungkin ada banyak pertanyaan yang terlewat. Nah, pada kesempatan kemarin kita udah tulis di dinding ya komunitas kita bahwa kita akan melaksanakan question and answer. Nah, teman-teman diminta untuk memberikan pertanyaan kepada kita. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan jawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua. Saya izin buka HP ya, nanti mungkin saya akan sering nunduk ya buat lihat pertanyaan dari teman-teman. Nah, teman-teman, tapi balik lagi, kita mohon dukungan teman-teman terhadap channel Kandang Budi Luhur ya. Semoga teman-teman juga bisa terus aktif buat komen, like, share juga ya video-video kita, termasuk ya ajak teman-teman yang lain ya, khususnya mahasiswa peternakan mungkin atau teman-teman yang di komunitas peternakan buat subscribe channel YouTube Kandang Budi Luhur ya. Kita ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel-channel kita. Oke, teman-teman, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini dari Anggara Wahid. Mungkin ini bukan pertanyaan ya, tapi masukan buat kita untuk buat konten tentang apa ransum makanan, apa itu ransum makanan, dan contoh TDN apa, PK itu apa. Nah, teman-teman, mungkin kita singgung sedikit ya. Jadi ransum makanan ternak itu artinya adalah satu kesatuan makanan nih. Kalau kita sekarang juga mengenal tentang TMR misalnya, total mix ratio gitu ya. Artinya kebutuhan yang diperlukan oleh ternak ini dalam satu hari. Nah, kita menyusun dari berbagai macam sumber pakan ya, ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, ada sumber serat, kemudian ada vitaminnya, ada enzim-enzim atau prebiotik tambahannya. Nah, ini kemudian disatukan, kemudian diberikan ke ternak. Nah, untuk spesifikasinya, terima kasih masukan ini. Semoga kita nanti bisa buat satu tema khusus ya tentang cara membuat ransum makanan ternak. Nah, kalau kemudian pertanyaan selanjutnya dari masih di Anggara Wahid tadi, TDN itu apa, PK itu apa? Nah, kalau TDN itu adalah total digestible nutrient ya. Ini berhubungan, saya udah sering jelasin bahwa dia berhubungan dengan bahan sumber karbohidrat ya, sumber lemak yang dia berkenaan dengan peningkatan energi ya. Nah, karena energi ini teman-teman semua dia penting untuk untuk proses pencernaan ternak itu sendiri ya. Kemudian kerja jantung juga gitu. Secara fisik dia dibutuhkan oleh ternak. Nah, kalau PK itu protein kasar. Protein kasar ini ya namanya bahan-bahan pakan protein, dia nanti hasil digestinya, hasil dari pencernaannya setelah dipecah oleh enzim-enzim dan sistem pencernaan yang ada di dalam lambung, dia akan diubah dan disimpan ya, diabsorpsi, diserap oleh fili-fili usus, kemudian dia masuk ke dalam tubuh dan disimpan dalam bentuk daging. Nah, ini mungkin kita bisa perdalam pada kesempatan yang lain nanti, tapi ini satu masukan yang baik ya. Terima kasih Anggara Wahid untuk saran kontennya. Nah, kemudian dari Januar Rahmadi ya, tips menghadapi pergantian musim dari hujan ke kemarau dari sudut pandang pakan dan kondisi kambing dombanya. Nah, ini teman-teman, kebetulan sekarang kita di bulan Mei ya. Hari ini udah 1 Mei kita pada saat membuat konten ini. Nah, teman-teman, ini memang penting ya, apalagi di negara kita pergantian musim hanya 2 kali, ada musim kemarau dan musim hujan.
Nah, sebenarnya unik teman-teman di Indonesia ini. Pada saat musim penghujan pun yang katanya hijauan itu melimpah ya. Nah, faktanya musim hujan ini juga bahkan kadang ya kita tetap bersyukur ya. Allahumma shayyiban nafi'an, kita bersyukur semoga Allah menurunkan manfaat dari setiap hujan yang Allah turunkan. Tapi dalam konteksnya realitas kita pada saat kita beternak, mungkin ada beberapa peternak mungkin ketika musim hujan itu justru tidak bisa memanfaatkan hijauan ya. Misalnya pada tahun ini kan kita tahu Jawa Barat itu ketika musim hujan kebanjiran ya. Hijauannya pada banjir, kebanjiran, nggak bisa ngarit, bahkan namanya hijauan ya, namanya rumput yang dia tidak membutuhkan dia membutuhkan air tapi tidak membutuhkan air yang begitu banyak. Pada saat dia kebanjiran dia akan busuk dan mati, teman-teman. Nah, pada saat musim kemarau justru kita juga menemukan realitas bahwa keadaan air itu susah di beberapa wilayah tertentu sehingga produksi hijauan itu sedikit gitu ya. Bahkan kita juga kekurangan pakan. Nah, penting memang teman-teman kita menghadapi perubahan musim ini. Tentu kalau kita sebagai peternak yang memiliki visi, memiliki kemauan yang kuat untuk mempersiapkan peternakan kita semakin maju dan berkembang, hal-hal ini kita bisa antisipasi ya. Tindakan-tindakan preventif itu, tindakan-tindakan pencegahan, bahkan manajemen yang baik untuk menghadapi pergantian musim ini penting dilakukan. Nah, kalau di kandang budi luhur sendiri, nah teman-teman kita sejak awal mungkin di musim penghujan, awal-awal musim penghujan kita juga menggunakan hijauan ya. Tapi teman-teman saya mau sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, mungkin ada beberapa peternak yang tidak sependapat ya, silakan gitu ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya, namanya pengalaman harus disampaikan ya. Namanya ini pengalaman dan kenyamanan. Nah, teman-teman, ketika awal-awal musim penghujan, ketika kita gunakan hijauan, kan jumlah ternak di budi luhur ini dibilang sedikit gitu, tapi dibilang banyak ya dia juga masuk kategori banyak. Jadi dia di tengah-tengah ya, di antara 50 sampai 80 ekor. Tapi sekarang kita jual, kita kosongkan beberapa space ternak untuk Idul Kurban, jumlahnya nggak sampai 50-40 tujuan. Tapi kemarin pada saat ternaknya cukup banyak, kita sempat menggunakan hijauan. Nah teman-teman, hijauan ini kan penting kita manajemen ya. Kenapa? Pada saat musim hujan itu telur cacing pada hijauan itu kan banyak. Namanya cacing kan ada berbagai macam jenis ya. Kita tahu, kita belajar biologi ya. Ada cacing itu yang pipih, ada cacing itu yang dia bentuknya kayak selang gitu ya. Maksudnya dia yang bulat gitu ya. Ada cacing bahkan di pencernaan sendiri ada cacing hati, ada cacing pita, macam-macam teman-teman ya. Ada cacing pencernaan. Nah, jadi berbagai macam jenis cacing itu termasuk teman-teman ketika kita berhadapan dengan lahan pertanian yang kita tanamin hijauan tadi, ada berbagai macam telur cacing yang dia menempel pada bagian hijauan itu teman-teman. Apalagi pada saat malam hari ya. Malam hari ini kan hewan-hewan cacing ini kan dia aktif ya, aktif, kemudian dia bekerja atau aktif mencari makan. Nah, teman-teman, pada saat dia bertelur, tentu dia menempatkan telur-telur ini di hijauan. Nah, ketika kita langsung berikan hijauan ini tanpa kita manajemen, misalnya kita ngarin hari ini, kemudian kita berikan besok, ini kan berbahaya. Nah, tetapi juga kita menemukan satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa ketika kita ngarit, kita mau tunggu keesokan hari, tapi ternak-ternak kita sudah teriak gitu ya. Kita nggak sempet buat menahan gitu hijauan ini buat besok, tapi kita langsung berikan. Atau pada kondisi-kondisi tertentu yang kita sudah istiqomah menjalankan manajemen ini, tapi pada satu hari kita tidak bisa bersabar gitu ya. Nah, hal-hal ini juga satu hal yang dia juga bisa berakibat negatif terhadap ternak itu teman-teman. Nah, balik lagi tadi, jadi bagi budi luhur, ketika musim penghujan justru kita menggunakan pakan kering teman-teman ya. Ini kan tadi pertanyaan dari Januar Rahmadi, tips menghadapi pergantian musim dari hujan ke kemarau.
dari sudut pakan dan kondisi kambing dombanya. Nah, balik lagi ya. Jadi justru pada saat musim penghujan, saya pribadi ya, Budi Luhur, menggunakan pakan kering. Kenapa? Karena bagi saya itu lebih aman ya. Kenapa? Karena di musim penghujan itu ya kita tahu ya, cabai aja kan pasti mahal, itu lebih sering di musim penghujan ya. Kenapa? Karena penyakit patean. Jadi kalau cabai itu dia belum dipanen, dia udah jamuran tuh, cabainya udah busuk tuh teman-teman ya. Nah, dia itu biasa disebabkan oleh misalnya siang panas banget, hujan turun kemudian panas lagi. Nah, jadi dia menyebabkan cabai itu kemudian cabai itu terkena penyakit ya. Nah, mungkin pada kondisi-kondisi tertentu juga kan kita sering menjumpai ya, kadang itu juga terjadi pada hijauan-hijauan kita ya. Namanya hujan ya, bukan hanya menghujani cabai tapi juga rumputan. Nah, balik lagi tadi. Jadi kondisi alam yang dia tidak menentu pada saat musim hujan ya. Kadang-kadang pagi hujan atau malam hujan, siang hujan. Nah, ini juga keadaan kadar air pada rumput, kemudian juga embun, kemudian juga hewan-hewan yang dia nyaman pada hidup dalam keadaan lembab itu mungkin saja masih menempel pada hijauan gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi juga, ketika musim hujan apalagi breeding ya, diberikan rumput, apalagi kita tidak istiqomah memanajemen rumput itu sendiri, pasti ternaknya ada yang diare itu, pasti ternaknya ada yang kemuk. Nah, karena pengalaman sudah seperti itu, kemarin juga awal-awal kan kandang Budi Luhur ini di sini mulai bulan Oktober ya. Itu kan awal-awal musim hujan malah. Udah saya semangat ngarit, saya kasih hijauan. Ada yang diare, ada yang sampai diare terus mati juga ada ya. Namanya beternak kan, asal mortalitas itu tidak lebih dari 5% lah ya, mungkin ya titik kritisnya di situ. Nah, saya juga ada kematian dia diare. Akhirnya saya mengingat masa lalu ya, bahwa musim hujan ini lebih baik menggunakan pakan kering. Yang betul teman-teman, karena memang pada saat musim hujan kayak gini kan, kita juga kalau hujan nggak bisa ngarit, ternak tetap bisa makan gitu dengan pakan hijau. Apalagi di musim awal-awal musim penghujan itu kan harga-harga pakan kering kayak gini kan dia masih murah teman-teman. Teman-teman bisa stok dalam jumlah yang banyak untuk ketersediaan pakan selama datang musim panen selanjutnya. Nah, teman-teman, lalu kok tidak memanfaatkan hijauan, padahal kan pada saat musim penghujan hijauan itu tumbuh subur. Justru itu teman-teman, hijauannya tetap kita panen, tapi kita simpan untuk ketersediaan di musim kemarau. Nah, itu kalau di Budi Luhur dibalik ya. Nah, jadi rumputnya, karena pada saat musim penghujan kan kita kadang nggak tahu nih, ngarit itu kita udah jadwalin nih, ngarit pagi tapi kan kadang pagi hujan gitu ya. Atau mau ngarit, nanti besok saya mau ngarit siang hujan, bisa ngarit ya. Nah, justru hijauan tetap kita panen, tapi kita fleksibel memanen. Karena apa? Karena sehari-hari juga ternak udah bisa makan dari pakan kering yang kita sediakan ya. Termasuk di Budi Luhur juga ada pakan penguat ya, complete feed gitu ya. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, hijauan ini bisa kita panen pada saat benar-benar kondisi ini nggak hujan gitu, kita dalam keadaan free ya, keadaan slow, kemudian kita ngarit. Nah, hijauan ini teman-teman ya kita diamkan, keesokan harinya kita simpen nih, kita silase, bisa kita fermentasi dengan campuran bahan tambahan yang lain ya. Silase adalah pengawetan hijauan yang dijaga kesegarannya dalam waktu yang panjang. Elemennya hanya hijauan, biasanya ditambah dengan sumber pakan karbohidrat ya, biasanya dikasih polar, bekatul, atau dia jagung giling ya. Karena memang yang bekerja adalah bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat ini mencerna turunan dari karbohidrat ini. Nah, kalau fermentasi bukan hanya rumputnya kita campur kangkungnya kita campur tambahan dengan
bungkil tepung kedelai, kita campur dengan tepung singkong ya. Kemudian kita kasih mineral mix, kasih prebiotik. Nah, ini fermentasi, teman-teman. Fungsinya sama, kita simpen. Nah, budi luhur lakuin itu meskipun kita belum banyak buat ya. Tapi di musim kemarau kita coba buka simpanan rumput yang kita simpan, yang kita panen pada saat musim penghujan tadi. Nah, jadi dua hal ini sama-sama manfaat. Jadi dua hal ini sama-sama saling melengkapi lah. Pada saat musim penghujan, supaya ternak tetap stabil makannya, keadaan pakannya juga tetap stabil, kemudian kita juga, fisik kita juga, kita nggak kehujanan gitu ya. Nah, kita kasihin ternak pakan kering. Pada saat keadaan terang gitu ya, kita ngarit, kemudian hijauan ini kita simpan untuk ketersediaan pakan di musim kemarau. Nah, itu yang kita lakuin. Dan ini teman-teman, alhamdulillah benar-benar manfaat dan ini solusi, teman-teman. Nah, mungkin ada yang tidak sepakat, ada yang wah musim hujan ya harus ngarit gitu. Justru musim kemarau baru beli pakan kering, telat ya. Pakan keringnya udah naik. Hari ini pakan kering sampai Jogja 3.700 ya. Kita jual lebih dari itu ya. Maksudnya masa kita jual nggak ambil untung gitu ya. Nah, kita jual harganya lebih tinggi dari itu. Apalagi kalau misalnya kita kirim ke Jawa Barat gitu, teman-teman, harganya lebih mahal gitu ya. Nah, teman-teman, balik lagi tadi ya. Nah, semoga tentang manajemen pakan pergantian musim yang diterapkan oleh budi luhur ini tidak mengganggu kenyamanan teman-teman yang berbeda pandangannya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau full kering justru lebih bagus. Mau misalnya punya lahan yang luas ya, mau full hijauan, misalnya pada saat musim penghujan hijauannya kemudian diselasa atau difermentasi kemudian dibuka, tapi tetap stok buat musim kemarau juga bagus gitu. Intinya tetap teman-teman kesehatan kita dijaga, kesehatan ternak juga dijaga, stok pakan juga dijaga. Itu ya, itu yang perlu kita sama-sama pahami. Nah, kalau kondisi pakan ternaknya gimana? Nah, kalau musim penghujan teman-teman, balik lagi tadi, misalnya kalau misalnya teman-teman mau breeding ya, kemudian buat kandang semi umbaran, justru pada saat musim penghujan saran saya lebih baik ternak tetap dikandangkan, tapi tapi pergerakannya ya, ruang exercise-nya itu tetap disediakan. Artinya tempat breeding itu beda dengan penggemukan, jadi ruang geraknya itu jauh lebih besar gitu ya, karena memang ternak butuh perenggangan sehingga proses melahirkannya jauh lebih gampang. Apalagi ternak-ternak kecil yang kita silangkan dengan ternak-ternak jantan gede gitu ya, dia butuh exercise yang lebih supaya anaknya keluar dalam keadaan yang mudah. Nah, keadaan ternaknya sendiri alhamdulillah dengan manajemen pakan yang saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya nggak ada pengaruh sih ke ternaknya sendiri. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di daerah-daerah bawah kaki gunung, misalnya daerah-daerah pegunungan atau perbukitan yang kadar kelembabannya tinggi ya, embunnya banyak ya, mungkin bisa dilengkapi kandangnya dengan menambah penutup ya, supaya ternaknya juga tidak mudah terkena angin gitu ya. Kemudian juga ternaknya lebih nyaman ya, lebih ngerasa hangat gitu, supaya kesehatan ternak juga tetap bisa terjaga. Atau pada saat musim penghujan dia tidak kena tetesan air hujan ya, dari samping misalnya pada saat hujan-hujan angin. Nah, ini juga bisa teman-teman lakukan ya. Semoga tidak menjawab, supaya teman-teman bisa cari jawaban yang lain juga ya, supaya kita sama-sama belajar. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Adimas HP. Dalam beternak domba kambing, kebutuhan nutrisi dari mulai cempe, jemoko sampai dewasa atau poel, apakah selalu sama atau ada perbedaannya? Nah, dia untuk kebutuhan pakan ini teman-teman, yang membedakan nanti kalau di budi luhur adalah tujuan usaha ya. Kalau fattening dia berbeda, breeding dia berbeda, itu perbedaannya. Kalau usia itu tidak begitu mempengaruhi perbedaan. Mungkin kalau misalnya dia ternak-ternak kecil ya teman-teman, ternak-ternak kecil mungkin dia masih menyusu ke induknya ya. Nanti kalau misalnya dia udah belajar makan, nanti yang membedakan adalah jumlah konsumsinya aja, jumlah pemberiannya. Nanti kalau misalnya dia remaja, nanti konsumsinya naik gitu ya. Kalau breeding
agak fleksibel. Kalau fattening nanti harus dilakukan penimbangan setiap 2 pekan. Nah, kalau misalnya yang lebih mendasari perbedaan itu pada saat kapan? Nah, nanti pada saat yang membedakan itu nanti status fisiologis ternaknya. Nah, ternak ini keadaannya sehat atau enggak gitu ya. Kemudian ternak ini bunting atau enggak, ternak ini menyusui atau enggak. Nah, itu perbedaannya di situ. Jadi kalau ditanya pertanyaan dari Adimas ini, kebutuhan nutrisi dari mulai cempe apakah selalu sampai dia dewasa lah ya, apakah selalu sama atau ada perbedaan? Tentu ada perbedaannya, tapi perbedaan itu bisa kita maksud saya gini, kebutuhan proteinnya kan dari kecil sampai besar itu kan berbeda gitu ya. Nah, tetapi perbedaan ini kan nanti misalnya cempe dia konsumsinya itu kan masih sedikit ya. Nah, artinya memang kebutuhan protein yang kita berikan ke ternak ini dari jumlah yang sedikit itu udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya ternak dewasa ini kan kebutuhan protein dia jauh lebih besar. Tapi dengan konsumsi yang begitu besar, kebutuhan protein ini juga sudah tercukupi. Nah, balik lagi tadi bahwa kalau di kandang budi luhur untuk breeding sendiri karena dia menyatu dengan induk juga, jadi jumlah pemberiannya jenis pakannya sama, tapi jumlah yang dikonsumsi itu berbeda ya. Itu. Kemudian ini dari Ahmad Aryadi. Assalamualaikum, salam peternak muda pemula dari Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, berapa sih kebutuhan nutrisi protein, serat, karbohidrat dan lain untuk domba dan berapa untuk kambing? Terima kasih. Nah, teman-teman, ini secara umum aja domba kambing kita buat sama. Jadi memang ini masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Kebutuhan ternak ini penting kita ketahui ya, karena memang kebutuhan pakan ini tadi ditentukan oleh berat badan, status fisiologis ternak ya, kemudian tujuan usaha dari peternakan kita sendiri. Nah, kalau pertanyaannya mungkin kita sebutkan kebutuhan harian minimal ya, atau kebutuhan pokok dari ternak itu agar dia bisa hidup dalam keadaan yang nyaman, baik gitu ya. Nah, kebutuhan protein minimal dari kambing domba itu sendiri teman-teman, dia di angka 9,2-9,5% itu udah cukup. Tapi kalau misalnya kita mau mendapatkan performa yang baik, dia di angka 13-14% teman-teman, kebutuhan proteinnya itu. Kemudian kebutuhan karbohidrat ini, nah karbohidrat ini kita akumulasikan dalam bentuk TDN ya, total digestible nutrient atau energi. Nah, tentu karbohidrat ini kan elemen-elemen dalam ransum pakan kita itu kan ada polar, ada bekatul, ada jagung. Nah, ini kemudian disatukan, TDN-nya minimal dia 55% ya. Nah, dia lebih bagus 65%. Kalau fattening dia sampai 70%. Ya, itu TDN. Nanti sumber lemaknya ya sekitar 5% ya dibutuhkan. Kemudian serat teman-teman, sumber serat yang dibutuhkan oleh ternak itu 18-20% gitu ya. Itu bahkan maksimal 18-20% itu. Nah, dia juga ada kebutuhan sumber kalsium dia 0,2% ya. Kemudian ada kebutuhan vitaminnya itu bisa sampai 2350 IU ya per ekor per hari. Jadi satuan mengukur vitamin itu kan berbeda. Dia juga itu vitamin A. Vitamin E dia butuh 15-21% IU per ekor per hari. Nah, jadi teman-teman, kebutuhan ternak ini nanti juga menentukan ransum makanan yang kita susun, yang kita berikan kepada ternak itu sendiri. Tapi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya tadi, kalau di kandang budi luhur tidak ada perbedaan yang mendasar tentang jumlah pakan atau jenis pakan yang diberikan, karena supaya kita efisien, nanti yang membedakan adalah jumlah konsumsinya aja berdasarkan bobot badannya. Itu ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Berlian Pratama. Ini cukup aktif ya, Berlian Pratama ini komentar di channel kita. Terima kasih Mas Berlian sudah banyak memberikan komentar-komentar yang positif ya, tentunya buat kandang budi luhur. Cara bikin kolostrum buatan. Nah, teman-teman, memang kolostrum ini penting ya. Jadi kolostrum itu apa sih? Kolostrum ini adalah susu ya,
susu hasil ekskresi dari ambing atau dari sistem kelenjar mamai pada ternak kambing domba, yang dia berwarna putih kekuningan, ya, dan dia diproduksi biasanya 1 sampai 7 hari pasca melahirkan, dan dia dibuat 3 sampai 6 minggu sebelum ternak ini melahirkan. Jadi dia diproduksi, ternak ini mau lahiran nih 3 sampai 6 minggu, dia diproduksi oleh sistem reproduksi dari ternak ini sendiri. Kemudian nanti dia keluarnya hanya 1 sampai 7 hari. Dia adalah susu, ya. Susu yang dia warnanya putih kekuningan. Dia, teman-teman, dia konsisten kental, ya. Dia konsisten kental, kemudian dia memiliki aroma yang khas, ya. Dan tentunya ini sangat penting buat ternak. Nah, teman-teman, kolostrum ini sendiri dia manfaatnya sangat banyak, ya. Dia antimikrobia, dia juga sebagai imunoglobin, ya. Jadi sebagai imun yang akan melindungi ternak ini semasa hidupnya, sama seperti manusia. Ya, kolostrum ini penting. Dia juga fungsinya, dia bisa melindungi saluran pencernaannya, menghindari ternak pada saat dia dewasa, menghindari ternak ini mengalami diare akut, teman-teman. Jadi kolostrum ini sangat besar manfaatnya, antimikrobia, kemudian dia juga antioksidan juga. Jadi dia luar biasa manfaatnya. Karena dia luar biasa manfaatnya, nah, mengetahui cara pembuatan kolostrum ini memang penting, ya, buat kita. Tapi di Budi Luhur sendiri, alhamdulillah kita belum ada kasus ternak yang dia tidak mengeluarkan kolostrum nih sampai hari ini. Alhamdulillah ternaknya masih mau menyusui. Kalau ternaknya mau menyusui tapi produksinya sedikit, mungkin kita tambah dengan susu bukan non kolostrum. Nah, untuk pembuatan kolostrum sendiri, teman-teman, langsung pada intinya, ya, teman-teman siapkan 500 ml susu segar, ya, bisa susu sapi segar atau susu kambing segar. Kemudian nanti ditambah dengan 1 butir kuning telur, kemudian nanti ditambah dengan 250 ml air, kemudian dia ditambah dengan 1 sendok minyak ikan, ya, Scotch emulsion, ya. Jadi dia ditambah dengan minyak ikan. Nah, ini diaduk hingga homogen. Kemudian diberikan kepada ternak. Kebutuhannya berapa, teman-teman, buat ternak? Nah, teman-teman, saya pernah nyampein juga bahwa saya pernah perah satu indukan, dia anaknya sudah tidak menyusui, dia tidak saya perah seharian, tapi pada satu waktu saya coba perah, dari hasil akumulasi 1 hari itu saya dapat kira-kira sekitar 200 sampai 250 mili. Itu domba, ya. Nah, artinya kebutuhan susu pada kambing domba itu pada domba itu nggak banyak, teman-teman. Nah, tadi artinya juga kebutuhan kolostrumnya jauh lebih sedikit, ya. Karena kolostrum ini kan apalagi awal-awal ternak ini dilahirkan, ya, 0 sampai 1 bulan itu kan ukuran perutnya masih sedikit, konsumsinya sedikit. Bahkan tadi ketika dia menikmati kolostrum secara alamiah kepada induknya pun hanya 1 sampai 7 hari, tentu perutnya juga masih kecil, yang dikonsumsi juga sedikit. Nah, pemberiannya, teman-teman cukup diseringkan aja setiap pemberian. Misalnya dia dikasih sekitar 10 mili misalnya. Hari pertama dibuat 6 kali, hari kedua dibuat masih sama 6 kali, kemudian hari ketiga dikurangi 5 kali, dan seterusnya sampai kemudian dia diberikan susu intensitasnya lebih sedikit tapi jumlahnya lebih banyak. Nah, itu, ya, teman-teman, semoga bisa menjawab itu cara membuat kolostrum buatan. Pertanyaan selanjutnya, penyebab domba prematur, Mas, soalnya dombaku sering prematur. Ini dari Ahmad Sukron. Saya tak cerita sedikit, Mas. Jadi gini, indukan kalau beranak pasti banyak, kadang 4, kadang 3, kadang 4, dan setiap lahiran pasti ada yang mati. Bahkan ada yang mati semua, ya. Bahkan ada juga yang bulunya, ada juga yang belum ada bulunya. Jadi dia lahirnya prematur, ya. Apa mungkin faktor keturunan atau mungkin kurang nutrisi?
atau ada penyebab lain, mohon pencerahan dan solusinya Mas. Salam pemula. Jadi ini sudah dijawab sebenarnya oleh Mas Ahmad Sukron. Bisa penyebabnya itu bisa karena faktor ada juga faktor genetik teman-teman. Ya, ada juga dia faktor makanan ya, nutrisi tadi. Ada juga faktor ternak yang dikawinkan itu juga terlalu muda ya. Nah, teman-teman untuk mencegah faktor-faktor ini, maka pada saat kita seleksi indukan dan pejantan, mungkin kita udah memilih genetik yang baik ya. Genetik yang baik itu bisa kita lihat ekspresi fenotipnya lah, bentuk tubuhnya lah ya. Proporsi tubuhnya baik, panjang tinggi ya, kemudian dia besar. Nah, kemudian usianya cukup teman-teman. Kalau yang direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian itu buat betina indukan itu 10 bulan, jantan itu berkisar 1 sampai 1,5 tahun. Nah, ini baru dikawinkan untuk mencegah prematur. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya sering prematur, nah bisa juga karena pemberian pakan tadi ya, nutrisinya itu kalau mungkin untuk beberapa ternak yang dia nutrisinya tidak tercukupi teman, pada saat dia hamil, memang anaknya nanti kecil ya, produksi susu induknya pun tidak begitu besar. Nah, olehnya pada saat dia melahirkan, balik lagi tadi kita jelasin status fisiologis ternak, kalau dia dalam keadaan bunting dan dia menyusui, pemberian nutrisi yang maksimal itu sangat diperlukan ya, yang baik, yang cukup lah buat ternak ini sangat diperlukan. Nah, ada juga teman-teman faktornya itu karena pemberian obat yang dia tidak direkomendasikan pada saat dia hamil ya. Nah, ini juga sulit sebenarnya kalau di kandang kita tidak punya catatan ternak ini kapan kawinnya gitu ya, dan padahal dia sudah dikawinkan, padahal ternak ini kemudian mengalami keadaan yang sakit, kita kemudian berikan dia obat cacing, kita kasih antibiotik, ini juga berbahaya teman-teman ya. Berbahaya karena dia bisa menyebabkan prematur tadi, dia bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin sehingga dia lahir dalam keadaan yang tidak normal gitu ya teman-teman. Nah, ini perlu diperhatikan. Mungkin itu ya. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari sesuai passion. Satu, soal kambing pakan hijauan versus pakan kering atau komboran, apakah pada dagingnya nanti ada perbedaan rasa atau tekstur? Nah teman-teman, jadi sebenarnya untuk untuk perbedaan pada kualitas daging, tentu pakan ini dia berpengaruh ya. Tapi teman-teman sebenarnya gini, masalah daging ini kan kita lihat aja ayam kampung sama ayam broiler ya. Ini kan tentang akumulasi. Jadi kalau kita mau daging ternak yang dia keset ya, dia keset kemudian dia teksturnya crunchy gitu ya, enak gitu ya, maka ternak-ternak yang dia dipelihara dalam waktu yang panjang ya, dalam waktu yang panjang sampai dia gemuk gitu ya, jadi dia tidak instan, itu tentu teksturnya akan seperti itu teman-teman ya, dia akan keset lah. Tapi kalau ternak-ternak yang dia digemukkan dalam tempo waktu yang cepat gitu ya, seperti ayam broiler tadi sekitar 35 hari sudah dipanen, karena dia cepat, tentu bahan pakan yang digunakan adalah sumber protein dan karbohidrat yang tinggi gitu ya. Akumulasinya nanti jadi daging dan lemak, tentu dia tidak berbeda lah. Ada perbedaannya dengan kualitas pakan yang tadi ya, dengan kualitas daging ternak yang digemukkan dalam waktu yang panjang tadi, yaitu yang membedakan itu. Kemudian yang membedakan lagi adalah tentang pergerakan teman-teman. Kita tahu ayam kampung itu dia makannya kayaknya dikit, tapi dia gerak kemana-mana ya, sehingga dia lemaknya itu terbakar gitu ya. Nah, sementara ayam broiler itu teman-teman lihat aja, kalau belah ayam broiler, di bawah kulit ada lemak ya, di antara daging ada lemak. Nah, jadi pergerakan ternak itu semakin dia banyak bergerak, maka lemak itu akan terbakar, yang banyak tersisa adalah daging, maka daging itu kualitas juga akan bagus gitu ya. Nah, tapi ada beberapa penikmat daging juga yang lebih suka lemaknya banyak, karena lemak ini dia mempengaruhi flavor atau rasa ya. Jadi
lemaknya banyak itu lebih enak. Nah, ini nanti masalah kesukaan. Tapi yang membedakan biasanya itu. Lanjut. Untuk pakan jerami apakah baik kalau untuk pakan rutin? Sekali ini dijelaskan kalau jerami bisa untuk pakan, kira-kira takarannya berapa persen dari total konsumsi pakannya. Nah, teman-teman, jadi gini, domba kambing ini kan ukuran perutnya kecil. Sementara jerami ini kan nutrisinya, kadar nutrisinya itu tidak begitu tinggi, teman-teman. Nah, artinya untuk mendapatkan nutrisi yang tinggi dari pakan yang nutriennya rendah ini, yang dikonsumsi harus banyak. Padahal kapasitas perut kambing domba kan sedikit gitu. Nah, kalau misalnya dia mau dijadikan pakan rutin bisa, tapi harus tetap ditambah dengan pakan tambahan, pakan penguat gitu ya. Atau dia dimix dengan hijauan, kemudian ditambah dengan konsentrat, itu boleh. Tapi kalau tunggal untuk kambing domba mungkin tidak disarankan, ya. Apalagi dia seratnya juga tidak sebagus hijauan. Buat indukan-indukan bunting, kalau dia tidak ditambah konsentrat, boleh jadi susunya nggak produksi, ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau pakai ya tadi, jerami kan kering itu pemberiannya, kalau saya lebih ke 3-4% dari berat badan. Artinya misalnya dia proporsi hijauannya, proporsi seratnya dia dimasukin 1% lah. Nah, misalnya ternak 30 kilo, kebutuhan pakannya 0,04 dikali 30 berarti 1,2 kilo, udah 200 gram kasih jerami. Nah, selebihnya adalah elemen-elemen sumber pakan yang lain, ya. Itu teman-teman. Selanjutnya, jadi ini pertanyaan selanjutnya teman-teman, yang ketiga, untuk ternak yang mengalami luka pada kulit luar, peternak lokal biasanya menggunakan obat semprot yang juga berfungsi sebagai racun serangga. Lalu itu sering dijilat langsung oleh ternaknya. Kira-kira apakah ada efek jangka panjang dari penggunaan obat semprot tersebut pada ternak yang menelan obat atau racun tersebut? Nah, jadi teman-teman, ini yang disebutin mungkin gusanek ya. Gusanek ini memang dia anti larva, tapi dia juga antiseptik, teman-teman. Jadi kalau misalnya pengaruh nggak terhadap ternak itu sendiri, apalagi nanti pertanyaan selanjutnya mungkin berpengaruh nggak terhadap kita yang mengkonsumsi. Nah, karena dia digunakan pada kondisi-kondisi tertentu ya, dia juga warnanya biru untuk menandai bahwa keadaan lukanya di situ atau gangguan serangganya di situ. Warna ini cuma buat penanda aja. Tapi kalau misalnya dia tidak digunakan berlarut-larut ya, dia digunakan sesekali, mungkin tidak begitu berdampak, teman-teman. Nah, jadi gusanek ini tidak begitu berbahaya. Saya juga di kandang luhur menggunakan ini, asal tadi dia satu ternak ini pokoknya dia sering dipaksa jilat gusanek, mungkin dia berbahaya buat ternak ya. Nah, teman-teman, itu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab. Nah, semoga ini menjawab, tapi juga jangan sampai teman-teman berhenti mencari referensi. Silakan banyak belajar, karena ilmu pengetahuan penting bagi kita untuk menambah wawasan kita sendiri, untuk menambah kemajuan dari peternakan yang kita bangun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.